Eh, jadi beliau adalah guru besar di bidang mikrobiologi klinik ya. Eh, Terima kasih sudah berkenan hadir, Prof. Eh, Terus buat teman-teman PPDS SPMK, Dokter Wiki, tolong temannya belum lengkap. Ini karena bagian dari kuliah kita untuk epidemiologi penyakit infeksi. Ya, tolong dilengkapi temannya. Ada yang belum datang. Ya, karena kuliah mau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pengantar epidemiologi ya. Kira-kira slide-nya ada sekitar 150 ya. Kalau kita buat 2 menitan, mungkin ya 1 jam. Kita selesaikan nanti kita diskusi setengah jam. Dan kita sudah siapkan materi pada bulan Maret ya. Nanti Bapak Yusuf yang akan bisa menayangkan apa yang kita lakukan di bulan Maret. Nanti bulan April nanti kita coba. Saya coba untuk rutin memberikan materi eh, kuliah umum semacam ini yang kita kemas sebagai ngaji bareng karena kuliah itu kan juga mengaji ya. Jadi eh, fokusnya terutama pada eh, imunologi, mikrobiologi dan penyakit infeksi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok eh, kita membicarakan tentang imunoepidemiologi? Kalau kita lihat imunoepidemiologi ini berasal dari 2 kata, yaitu imunologi dan epidemiologi. Dan ini benar memang, ya. Imunoepidemiologi ini adalah perkawinan 2 ilmu. Jadi mau tidak mau, kita belajar 2 ilmu sekaligus. Imunologi yaitu ilmu tentang sistem imun ya. Imunologi sudah ruwet, kemudian epidemiologi itu ya agak ruwet lah ya. Ruwet ditambah agak ruwet ya jadi gampang ya. Gampang kalau ngerti ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ada beberapa poin ya, yang akan kita bicarakan yaitu pendapat imunologi itu apa, epidemiologi apa, kemudian imunoepidemiologi itu apa, kemudian kajian imunoepidemiologi itu apa yang dipelajari, ya, kemudian kesimpulannya apa, nanti kita simpulkan bersama-sama, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ada 3 terminologi yang kita bicarakan hari ini, ya, yaitu imunologi, epidemiologi, dan imunoepidemiologi. Imunologi ini adalah secara tradisional difokuskan pada sistem imun pada individu, ya. Nah, memang imunologi macam-macam ya, ada imunologi kedokteran, ada imunologi veteriner dan lain-lain. Dan teman-teman di Cilacap ini adalah para magister bidang imunologi semuanya yang berasal dari lulusan dari Erlangga, ya. Kemudian epidemiologi, ya, ini kita fokuskan tentang studi penyakit, terutama penyakit infeksi pada populasi. Dan kalau dikawinkan, apa yang terjadi dengan 2 ilmu ini, yaitu imunoepidemiologi, ya, yaitu tentang interaksi ya antara epidemiologi dan imunologi ini menjadi suatu disiplin baru yang kita sebut sebagai imunoepidemiologi, ya. Kalau kita lihat imunologi ini mempelajari sistem imun, ya. Sistem imun ini bisa jadi eh Ucup bocor, Cup. Mbak Risma bocor. Ya, Sudah, dokter, terima kasih. ya. Eh, Kalau kita belajar imunologi, kita mempelajari 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah molekul yang berperan pada sistem imun, yang kedua adalah sel yang berperan pada sistem imun, kemudian yang ketiga adalah jaringan atau organ yang berperan pada sistem imun. Kalau kita lihat secara tradisional, sistem imun ini kita bagi menjadi 2, yaitu innate dan adaptif. Ya, nah, kita belajar innate, kemudian kita belajar adaptif.
Ini adalah lagu wajib ya, ibaratnya Indonesia Raya yang harus kita pelajari kalau belajar imunologi. Ini itu apa, adaptif itu apa, sel-sel yang terlibat apa, humoral yang terlibat apa. Nah, di sini bisa dilihat, innate ini selulernya banyak ya, mulai mukosa, epidermis, kemudian ada makrofag, dendritik sel, neutrofil, natural killer cell, sampai komplement ya, sebagai humoral. Kemudian adaptifnya ada limfosit B, T, T helper, T sitotoksik, kemudian ada antibodi, ya itu sebagai humoralnya. Ya, jadi secara tradisional itu yang kita pelajari. Ya, nah ini pembagiannya, ya. Ada yang innate dan ada adaptif, ya. Kemudian di tengah-tengah ini sebenarnya in between sekarang tidak ada natural killer cell, kita juga mendapatkan in betweener ini ada dendritic cell dimasukkan di tengah sekarang, terus kemudian ada innate lymphoid cell ditaruh di tengah, kemudian ada juga innate limfosit, yaitu limfosit yang bekerja pada innate. Misalnya B1 B cell, kemudian B regulator, kemudian ada NKT, NKT cell, itu ya, jadi campuran natural killer T cell dan seterusnya. Banyak sekali yang ada di tengah sekarang. Banyak temuan-temuan baru yang menyatakan bahwa ada sel-sel adaptif bekerja pada ini, kemudian pada saat ini diaktifkan, eh, kemudian adaptif akan mengaktifkan adaptif, kemudian adaptif ini akan bekerja dan dibantu dengan init kembali. Ya, kalau dulu teori lama mereka bekerja terpisah, tapi sekarang mulai beririsan. Teori yang baru mereka malah berkolaborasi setelah teraktifkan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi konsep baru yang ada di imunologi, ya, konsep sebenarnya lama, tapi sekarang mulai terjadi perkembangan. Ya, dulu kita hanya mengenal self, tapi sekarang sudah mengenal dulu mengenal non self, sorry. Tapi sekarang sudah mengenal self juga. Ya, kemudian konsep umumnya utamanya adalah kita mengenal sesuatu menggunakan reseptor, jadi ada ligan, ada reseptor, di mana ikatan ligan dan reseptor mengaktifkan fungsi biologis dari sel, kemudian menghasilkan suatu molekul atau sesuatu sebagai efektor, ya. Nah, ini secara umum seperti ini pada imunologi, ya. Nah, sekarang kita berpindah ke epidemiologi. Tadi dinyatakan epidemiologi ini eh, mempelajari sesuatu, ya. Sesuatunya ini kalau kita awali dari sejarahnya itu adalah infeksi yang ada di populasi. Gambar ini adalah gambar yang dibuat oleh John Snow, ya. John Snow ini membuat Dr. John Snow ini memetakan kasus kolera yang ada di Inggris, ya. Dan ternyata sebagian besar kasusnya ada pada Broad Street ini, ya. Ada pompa di situ, terus kemudian eh, gambar yang ada barbarnya ini adalah menunjukkan kasus kematian yang ada di Broad Street dibandingkan dengan jalan-jalan lain. Dari gambaran ini, John Snow menyimpulkan bahwasannya pada Broad Street ini terjadi kontaminasi kuman kolera, ya, dan ini menunjukkan kematian banyak terjadi di London saat itu, ya. Dan ini dibuat, dan kita ketahui kalau John Snow ini dianggap sebagai bapak epidemiologi modern, ya. Kemudian kalau kita lihat konsep utama pada epidemiologi ini adalah populasi seperti tadi dikatakan, kemudian causal inference, ya, jadi melihat asal usul penyebab, ya, mulai Henle Koch, web of causation, ya, kemudian Hill guideline ini ada berapa kriteria hubungan, ya, sampai ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, ya, bukan Hill, ya. Kemudian sufficient common causal model dan kemudian complex system approach
yang saat ini sangat kompleks sekali, mulai biological, behavior, environment, dan sosial. Tapi kalau seandainya dilihat dari sisi mikro, kita masih menganut Herley-Koch postulat, ya, dan ini masih kita gunakan sampai sekarang, walaupun ada koreksi yang disebut sebagai molecular Koch postulat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita beralih kepada hasil hibrida atau perkawinan dari dua ilmu ini, yaitu imunologi dan epidemiologi. Ya, jadi imunoepidemiologi ini bisa didefinisikan sebagai studi, ya, untuk mempelajari diversitas, yaitu keragaman imun respon pada populasi dan faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman itu, ya. Jadi komponen sistem imun ini bisa bekerja, ya, eh, terutama awalnya pada individu saja. Kita pelajari dari animal model, ya, kemudian dari human. Tapi pada imunoepidemiologi ini tidak hanya kita fokuskan pada animal, tapi pada human population, ya. Jadi animal di population dan human di population, bukan individu lagi, ya. Sehingga ini bisa dilihat perkawinan dua ilmu ini menghasilkan pola yang lebih besar, yang awalnya hanya individu, sekarang mulai menjadi general ke arah populasi. Ya. Nah, studi ini memang menarik, ya, dan ini bisa kita terapkan pada mahasiswa S1, ya, di UNER juga dilakukan pada mahasiswa S2 dan S3, ya. Ah, eh, imunoepidemiologi berkembang dimulai pada pertengahan tahun 1960 sebagai suatu kuliah. Awalnya ini adalah kuliah yang digunakan untuk mahasiswa epidemiologi untuk belajar imunologi. Ya, jadi semacam introduction to Immunology for Epidemiologists, ya. Awalnya itu kuliahnya. Dan ini kuliah ini digunakan di Yale University. Jadi awal asal usulnya lahirnya imunoepidemiologi ini dari Yale University. Dan kalau kita belajar imunologi, Yale ini adalah bukan universitas yang apa ya, yang tidak kita kenal. Karena apa? Lahirnya imunobiologi, ya, yang didalangi oleh Janeway, ya, Charles Janeway Junior, yang menghasilkan teori DAM dan PAM, itu berasal dari Yale. Pada saat itu Charles Janeway Junior menjadi profesor di Yale, ya. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Profesor Ruslan Mezitov, dan sekarang istrinya Profesor Ruslan Mezitov, yaitu Profesor Akiko Iwasaki, itu menjadi profesor di Departemen Imunobiologi di Yale, ya. Sehingga sampai sekarang Yale ini merupakan center untuk belajar imunologi, ya. Kemarin pada saat COVID, Akiko Iwasaki banyak melakukan penelitian terkait dengan COVID, vaksin, ya, bagaimana COVID ini menghasilkan mengaktifkan init, kemudian bagaimana mengaktifkan vaksin dan seterusnya, ya. Keren banget ini. Sampai mereka juga mendeteksi apakah menghasilkan adverse event atau yang seringkali kita sebut antibody dependent enhancement pada saat terjadinya SARS-CoV, ya. Nah, ini. Jadi sejak tahun 60-an mereka melakukan kuliah dan sampai sekitar 2020 ini ternyata publikasinya sangat banyak, ya. Nah, ini imunoepidemiologi dan tipe publikasinya, ya. Banyak artikelnya ini, ya. Kemudian sampai ya hampir ratusan, ya, terkait kata imunoepidemiologi waktu dicari sebagai keyword, ya.
mulai title sampai abstrak. Kemudian konsep utama apa yang digagas oleh imunoepidemiologi, yaitu yang pertama adalah imunitas pada populasi. Ya, ini penting ya. Jadi ada variabel ya tergantung pada genetic components ya, terutama polimorfisme pada gen ya yang menyandi reseptor-reseptor pada sistem imun. Kemudian variabilitas imun ini juga berbeda-beda ya. Ini menghasilkan macam-macam berdasarkan variasi klinis yang didapat dari seseorang ya. Kemudian terjadi imun defisiensi dan ini memberikan efek severity pada kondisi klinisnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari imunoepidemiologi ya, di judul leaflet kita bicarakan 5W1H. Di sini kita bahas salah satu tujuannya adalah untuk mempelajari ya untuk mengerti tentang eh, variabel host imun respon ya. Nah, ini bagaimana respon imun, terutama pada infeksi atau benda asing lainnya, pada individu dibandingkan dengan populasi. Ya, individu dengan populasi. Dulu di UNER sempat dibicarakan ini lebih detail dan digunakan pada disertasi ya untuk melihat polimorfisme itu paling banyak ya. Biasanya menggunakan SNP ya, single nucleotide polymorphism. Nah, ini kalau Anda mau belajar di lab kami ada PCR. Ini bisa digunakan untuk mempelajari SNP. Kemudian juga digunakan perlu ada satu alat lagi ya sequencing untuk melihat polimorfismenya seperti apa ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk melihat genetik dan faktor lingkungan yang berpengaruh pada keanekaragaman itu ya. Dan yang ketiga, bagaimana sistem imun ini berperan ya, terlibat ya terus-menerus itu ya. Dan bagaimana imun dysfunction ya ini bisa terjadi dan mempengaruhi populasi ya. Nah, ini banyak faktor dan tujuan kita belajar macam-macam ya. Dan ini sekarang banyak digunakan ya untuk meneliti kanker, meneliti infeksi dan seterusnya. Nanti kita bicarakan. Bapak dan Ibu sekalian bisa kita lihat ya, misalnya virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya, maka ada virus itu menghasilkan PAM ya dari genomnya ya, kemudian ditangkap oleh PRR ya, kemudian menghasilkan interferon atau sitokin, kemudian menghasilkan ISG, kemudian diadaptif juga mengaktifkan APC ya, kemudian sel-sel lain juga teraktifkan dan akan melakukan eliminasi terhadap virus. Ini respon imun secara umum ya. Kemudian kalau kita lihat secara detail virus yang masuk ya, ini mengaktifkan mulai dari bone marrow sampai timus hingga sampai eliminasi ya, begitu kompleks ini. Nah, tiap orang tidak sama aktivasi seperti ini. Ada yang langsung menghasilkan antibodi yang banyak, tapi ada yang lambat, kemudian ada yang tidak menghasilkan antibodi sama sekali. Ini bisa kita lihat ya pada hepatitis B. Orang divaksin ini malah tidak memunculkan antibodi, sedangkan yang lain muncul karena ini terjadi polimorfisme pada gen-gen atau penyandi reseptor-reseptor atau sel-sel yang terlibat dalam sistem imun. Ya, ini bisa kita pelajari sebenarnya. Kemudian alat apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk mempelajari imunoepidemiologi ya. Untuk memenuhi tujuan itu maka yang pertama ini bisa melakukan serosurvei ya dengan mengukur antibodi. Ini paling gampang ya, paling gampang ya, yaitu kita sering di UNER menyebutkan sebagai imunoserologi ini. Nah, contoh sekarang ini lagi musim mulai mulai meningkat demam berdarah tinggi. Anda bisa mendeteksi antibodi IgG, IgM-nya pada populasi yang ada di rumah sakit, misalnya yang sudah kena atau yang ada di masyarakat. Kalau seandainya IgG
IgG-nya tinggi, maka mereka berpotensi untuk sakit. Karena secara patogenesis, dengue ini secondary heterolog infection, terjadi ADE dan seterusnya. Ya, sedangkan kalau banyak IgM, sorry, maka ini bisa berakibat fatal apabila beredar serotype baru, ya. Sehingga kita tahu kalau dengue punya 4 serotype, ya. Dan ini cukup berbahaya ya, den satu, den 2, den 3, dan 4. Dan terjadi eh, co cross infection ya. Ini berbahaya ya. Berikutnya adalah genetic studies ya, untuk melihat alelnya tadi ya. Apakah ada perubahan genetik, ada polymorphism dan lain-lain ya, ini menggunakan tool PCR dan salah satu tadi sequencing ya. Kemudian immunologic function studies ini bisa dilihat ya, sehingga menggunakan single type ya. Salah satunya adalah BCG, itu adalah satu untuk melihat uji dari apa namanya, fungsi dari sistem imun ya. Kemudian model prediksi ya, untuk mengetahui perbedaan sistem imun pada populasi ini macam-macam modelnya, nanti kita lihat ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat mempelajari sistem imun ini ada tahapnya. Awalnya kita belajar klinik ya, dimulai dari bawah, kemudian tissue imaging ya, kemudian melihat cell population ya, kemudian melihat plasmanya, lihat sitokinya, kemudian melihat metabolomik, kemudian transkriptomik, kemudian epigenomik ya. Nah, ini lebih detail. Tapi sebenarnya bahannya sama ya, menggunakan darah ya, kemudian atau jaringan terkait jaringan imun. Sampelnya cuma 2 itu aja ya. Kemudian apa yang kita pelajari pada basic imunologi ya, organisasi dan sel, sistem imun, innate immunity ya, mulai recognition dan effector, adaptive immunity ya, kemudian antigen recognition oleh T cell dan limfosit B ya, kemudian effector functionnya terutama antibody, T helper, T cytotoxic ya, kemudian vaksinasi ya. Ini kita belajar vaksin ini dasarnya adalah adaptive immunity. Kemudian kita pelajari disorder of immune system, terutama sistem imun pada infeksi, itu adalah melihat defisiensinya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar sel imun macam-macam selnya, ya, berasal dari satu stem cell hematopoietik, kemudian mereka mengalami diferensiasi ya, menjadi sel-sel yang lebih khusus, ya, proliferasi juga. Kemudian mereka menjadi sel-sel yang spesifik ya, mulai antigen presenting cell, B cell ya, CD4, CD8 ya, kemudian dari sel yang lain ya, kemudian keratinosit, Langerhans dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian apa yang kita pelajari pada imunoepidemiologi dasar ya, terutama imunologi pada populasi ya. Nah, ini misalnya komponen innate adaptif pada populasi itu apa saja ya. Kemudian imunoepidemiologi pada disfungsi imun. Nah, bagaimana, apakah selnya turun, sel innate-nya turun atau adaptifnya yang turun. Nah, ini bisa kita lihat pada imunodefisiensi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah human care locus pada natural killer cell. Ini bisa kita lihat antara satu orang dengan orang yang lain beda ya, antara kirkar ya, ini ada kirgennya, kemudian ada haplotip yang berbeda. Kita lihat pada orang tertentu dia menggunakan haplotip yang mana ya. Nah, antara satu orang dengan orang lain tentunya berbeda. Nah, nanti kalau kita lihat pada infeksi virus ini aktivasi natural killer cell-nya kan tinggi ya. Nah, kemudian ada populasi tertentu kok tidak gampang terinfeksi virus ya. Nah, kita lihat apakah natural killer cell-nya ini menampilkan gen yang mana ya. Jadi kenapa kok mereka kebal? Ini bisa kita pelajari ya. Kemudian somatic recombination pada TCR ya, T cell receptor. Nah, ini penting ya, karena recombination ini menghasilkan T cell yang bermacam-macam ya, ada diversity, keanekaragaman yang tinggi ya. Jumlah
T-cell ini kalau misalnya kita sudah hidup agak lama ya sekitar di atas 40 tahun, ini sekitar 10 pangkat 11, 10 pangkat 11 jumlah T-cell, macam-macam karena ragaman T-cellnya. Jadi cukup tinggi. Sehingga bermacam-macam sekali ya. Antara germ cell dengan TCR-nya berbeda-beda ya. Nah, ini bisa kita lihat. Dan kalau kita mau belajar ya, ternyata kita bisa memetakan epitop pada T-cell ya. Dulu saya lihat ya, ada teman saya waktu saya masih sekolah di Osaka itu sebelah bangkunya sebelah saya, dari Thailand ya, Departemen NIH, jadi Departemen Kesehatannya Thailand. Dia memetakan epitope mapping, epitope mapping ya pada T-cell itu pada kasus infeksi dengue di Thailand. Ternyata ya hasilnya saya tanya, hasilnya gimana? Epitope di sel T pada dengue di Thailand. Dia bilang, wah bervariasi antara tiap suku dan lain-lain berbeda-beda. Ya tentunya apalagi di Indonesia yang sukunya sampai 300-an ini ya, jadi tentunya Indonesia Raya lah, ya hasilnya ada karu-karuan pasti ya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, selain T-cell, B-cell itu ada antibodi juga yang beraneka ragam. Kita tahu ada ada 5 kelas ya, GAMD. Tentunya itu berbeda-beda satu orang dengan orang lain, terutama pada bagian ujungnya ya. Itu seringkali antigen binding site-nya itu banyak sekali variabel ya. Ah, Kemudian Anda bisa lihat di sini, ya, ini adalah memetakan antibodi pada influenza. Ternyata antara orang Afrika, Asia Timur, Asia Selatan, ya, sampai ini di Eropa dan Amerika ini tidak sama, ya. Ah, Terus kemudian Staphylococcus juga tidak sama, ya, antibodi yang dihasilkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kerentanan kemudian kekebalan terhadap tiap masing-masing virus ataupun bakteri tidak sama, ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang influenza banyak diderita orang di apa iklim subtropis. Ternyata iklim tropis ini bisa karena ternyata antibodi ini tidak serta-merta bisa melakukan apa namanya netralisasi karena kemampuan influenza untuk melakukan dua hal yaitu shifting terhadap antigennya ya, eh, yang banyak kita ketahui bersama ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada studi imunoepidemiologi ya? Tentunya sampel yang diambil adalah dari populasi, bukan dari orang per orang. Populasi ini bisa kita bagi menjadi grup ya, misalnya anak-anak, dewasa, kemudian lansia, baru kemudian kita petakan gennya, kemudian kita petakan antibodinya, kita petakan epitopnya terkait dengan apa namanya, terkait dengan apakah dia patogennya apa ya. Kemudian bisa dipetakan, eh, bisa diobati dengan apa, kemudian bisa digunakan terapinya apa ya, clinical care-nya apa ya. Nah, ini adalah paradigma yang dikembangkan untuk studi imunoepidemiologi karena berdasarkan populasi dan ini banyak digunakan sekarang ya, diambil pada populasi kemudian dipilah-pilah dan seterusnya ya. Ini contohnya adalah pada alergi makanan. Ini dipilah alergi cepat atau lambat dan seterusnya. Kemudian onsetnya berapa? Ini bisa dilihat pada alergi makanan. Ya. Kemudian terkait studi kajian imunoepidemiologi pada infeksi dan kanker ini banyak dikembangkan di Yale, ya, misalnya pada imunoepidemiologi Mycobacterium tuberculosis, imunoepidemiologi human immunodeficiency virus, ya, eh, fungal imunoepidemiologi, kemudian imunoepidemiologi Plasmodium falciparum, imunoepidemiologi of cancer.
Ini seharusnya kalau kita lihat penyakit-penyakitnya, Indonesia ini paling seharusnya ya mumpuni untuk mempelajari ini karena semuanya ada di Indonesia ya. Tidak ada alasan, tidak ada karena semua penyakitnya ada. Kita Mycobacterium tuberculosis juara berapa itu ya? Juara 3 ya. HIV-nya luar biasa kita banyak juga ya. Kemudian jamur ada, mulai panu, kadas, kurap sampai kemudian Candida auris sudah masuk ke Indonesia ya. Kemudian epidemiologi Plasmodium falciparum malaria banyak terutama Indonesia Timur. Ini kajiannya luar biasa ya. Sampai sekarang malaria ini penyakit yang cukup mengikuti kita ya. Banyak raja-raja yang dulu meninggal karena malaria. Contohnya adalah Iskandar Zulkarnain atau Alexander Agung. Ya, dia mati muda karena terkena malaria pada saat menaklukkan Persia dan daerah India. Ya, kemudian imunoepidemiologi cancer. Ya, wah ini kanker ini mulai banyak diteliti. Di lab kami tiap hari melakukan imunohistikimia. Ya, mulai kanker lambung sampai kanker ovari kita kerjakan di eh, LMT di FK UNER ya. Tiap hari kita ngerjakan kanker ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini pada MTB kita lihat gen MIF ya antara Caucasian Afrika kemudian dibandingkan Indonesia ini juga masuk loh ini masuk apa namanya studi ya. Ternyata ya cukup banyak ini sampai lebih TB-nya lebih dari 300. Tapi antara Tutup low dulu dong. expression dan high expression berbeda ya. Kemudian HLA pada TB, Anda bisa lihat ini, HLA kelas 1 dan kelas 2. Ya, fungsinya memang berbeda ya. Pada kelas 1 untuk CD8, kelas 2 untuk CD4 aktivasinya. Kemudian isotype-nya berbeda antara kelas 1 dan kelas 2. Ternyata yang meningkatkan resiko TB ini HLA B51. Kemudian pada HLA kelas 2 DR8 dan DQA1. Sedangkan menurunkan resiko MTB adalah B13, B27, B52. Padahal kita tahu HLA B27 itu banyak terjadi penyakit autoimun, tapi ini ternyata proteksi ya. Nah, beda sekali dengan kelas 2 ya, DR3, DR7 dan DQB1. Dan ini bisa kita pelajari dengan baik dengan monoklonal antibody yang spesifik dengan HLA itu ya. Nah, ini contohnya ya. Mempelajari reseptor pada TB. Kita lihat sinyalnya ya, tolak reseptornya Apa punya apa ini? pada single nucleotide Boy. Boy. polimorfismnya Kamu nggak buat kopi? ya. Bocor bocor cup. Mohon izin atas nama Tri untuk di-unmute. Untuk di-mute, sorry. Kemudian single nucleotide polymorphism juga terjadi pada IL-12 interferon gamma ini pada TB ya. Karena IL-12 interferon gamma aksis ini sangat penting ya. Bagaimana bisa menjadi sesuatu yang sangat penting sih ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana molekul-molekulnya. Kemudian ada molekul tambahan MIF, TLR2, TGF-beta dan eh, ya. Nah, ini reseptor purin ya pada makrofag. Selanjutnya HIV bisa dilihat jumlah kasusnya meningkat. People living with AIDS meningkat, tapi jumlah meningkat tapi tidak menyebabkan kematian menurun ya karena pemberian efek obatnya itu dengan baik. Nah, saat ini di Indonesia banyak dilakukan studi apakah obatnya efektif, keefektifan sampai berapa, kemudian dilihat uh, dengan virus-virus yang mengalami apa ya perkawinan kita menyebutnya sebagai rearrangement dari virus itu ya karena di tempat lain misalnya di Cina itu adalah virus E ya hepatitis B sorry HIV B ya sedangkan kalau di tempat kita itu eh, AI ya sempat ramai di daerah pesisir Bluro, Cepu dan lain-lain itu kok seharusnya Indonesia kok banyak B ternyata banyak imigran Cina di sana yang
mungkin lo jajan ya dengan WTS-WTS di sekelilingnya ya. Nah, ada pengumpulan minyak, mereka bekerja di situ, akhirnya jajan di kelilingnya. Akhirnya banyak beredar HIV yang B ya, padahal itu asalnya dari Cina dan sekitar. Sedangkan kita Indonesia ini AE biasa ya, seperti itu. Kemudian ini bisa kita pelajari ya, SIN, kemudian HIV 1 dengan simpanse ya. Kemudian yang HIV 2 ini mirip macam-macam ini, makakak dan gorila dan seterusnya ya. Kemudian TET ini membandingkan TET adalah suatu protein molekul yang digunakan untuk pada saat mereka mengatasi tidak bisa lepas karena dia dijebak oleh tetrin ini sehingga eh, banyak terjadi HIV ini menghasilkan virus tapi virusnya tidak bisa lepas dari sel T-nya karena apa? Diikat oleh tetrin. Ya, tetrin ini salah satu mekanisme eh, imun ya yang terjadi pada HIV ya. Nah, di sini bisa dilihat polimorfisme antara human dengan simpanse gorila ini ternyata berbeda polimorfisme. Ya. Kemudian faktor host yang berperan kenapa seorang itu bisa terinfeksi oleh HIV bisa dilihat ya. Ada CCR5 pada reseptornya ya, CCL5 di cystine ya. Jadi ini pada reseptor HIV, kemudian ada kofaktornya, Apobex ini adalah yang bisa merusak HIV-nya. Ternyata ada delesi ya, kemudian ada perubahan dari sitosin ke timin dan seterusnya. Ya, kemudian ada faktor-faktor yang juga menyebabkan HIV ini berkembang cepat. Ya, ada DLSD 32 ya, kemudian ada CCR2 dan terusnya ya. Nah, ini pelajari tempat ini ya. Kemudian kita beralih ke epidemiologi pada jamur ya. Kita antara jamur satu dengan yang lain ini memiliki dinding sel yang berbeda ya. Anda bisa lihat ketebalan manan, kemudian beta glukannya ya berbeda ya. Kemudian ada yang kandida misalnya ada kitinya sedangkan pada pneumokistis tidak ada ya. Kemudian bisa kita lihat antara Conidium aspergillus yang banyak melanin dan rotletnya ternyata pada saat dia menjadi HIV strukturnya berubah ya. Ada galaktomanan yang tebal, kemudian strukturnya di bawahnya lebih mirip ya, sedangkan yang taglukannya lebih longgar di sini bisa dilihat. Kemudian Cryptococcus, kenapa kapsulnya tebal? Ternyata ya dia punya kapsul karbohidrat yang tinggi. Ya, sedangkan histoplasma calcium dan blastomises ini dinding selnya hampir mirip. Ya, di sini bisa kita lihat interaksi ya pada reseptor yang digunakan untuk mendeteksi glukan, beta glukan, yaitu reseptor yang digugakan untuk mendeteksi beta glukan tidak cuma satu, ada dektin 1, dektin 2. Dan bagaimana sinyal ini bisa bagus dan bisa melakukan proses eliminasi terhadap jamur. Karena kalau tidak, aktivasi dektin 1 dan dektin 2 cukup berbahaya karena bisa menyebabkan tidak terjadinya aktivasi pada TH1 atau TH17 dan menjadi aktivasi TH2 di mana TH2 ini menyebabkan jamurnya bisa tumbuh lebih banyak dibandingkan TH1 dan TH17 ya. Ini adalah studi pada fungal epidemiologi ya, imunobiologi. Kita beralih ke yang plasmodium ya, karena ini couplingnya parasitologi ya. Anda bisa lihat di sini ya, high antigenic variability dia bisa merubah-rubah dan bisa dilihat antibodi yang dihasilkan antara liver ya, dari banyak organ yang terlibat pada saat dia eh, tinggal di liver seperti apa, kemudian pada saat dia dimasuk ke dalam vaskuler seperti apa dan lain-lain. Sampai kemudian banyak terjadi kita
tahu falciparum ya, terjadi cerebral eh, apa namanya gangguan infeksi cerebral itu ya karena terjadi eh, kenop itu ya pada eritrosit dan seterusnya. Ya. Kemudian pada kanker ya ini tidak kalah penting ya dan ini cukup menarik ya. Jadi perubahan pada kanker, TCR, kemudian sekarang sudah ada modifikasi menggunakan CAR, chimeric anti-receptor eh, CAR T-cell pada T-cell ya dimodifikasi. Bagaimana efeknya pada tiap orang, efek kemoterapinya ya. Apakah tumor selnya mati atau tidak? Kemudian selanjutnya ini lebih lanjut, imunoepidemiologi ini tidak hanya mempelajari disease-nya, tapi ini mulai melakukan investigatif, terapeutik sampai preventatif tool yang digunakan. Di sini jadi kita lihat modeling approach ya, pendekatan terhadap eh, transmisi, yaitu penularan-penularan penyakit infeksi. Ya, vaksin ya, kemarin pada saat rame ini pada saat pandemik, mereka juga menggunakan imunoepidemiologi ya. Kemudian imunoterapi pada infectious disease, cancer dan autoimmunity ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ini adalah model ekstensi dari transmisi ya. Kenapa banyak? Kalau dulu hanya model strukturnya kompartemen network within host dalam host ya, agentnya metapopulation. Tapi sekarang mulai ada stratifikasi secara dinamik ya, paparan. Kemudian siapa saja yang bisa eh, rentan tertular. Kemudian perilaku dinamisnya ya, ini apakah adaptif ya. Jadi hostnya ini bisa bertahan ya. Kemudian apa fix ya, seperti itu. Kemudian perlu intervensi enggak ya dengan melakukan evaluasi yaitu dengan mengurangi transmisi, operation, trial, simulation dan di sini sampai economic framework ya, cost effectiveness dan optimization, optimisasi ya, Anda bisa lihat. Jadi ini banyak dilakukan di epidemiologi sebenarnya, tapi terapi-terapi yang bisa kita lakukan ini memang membutuhkan model seperti ini ya. Nah, ini contoh. Kalau model yang sangat dikembangkan dan ini memang berkembang pada saat pandemi adalah model SIR, yaitu susceptible, infected, dan recover, ya, susceptible, infected, dan recover. Bagaimana kalau seandainya mereka berubah, ya, ada latensi, ya, model latensinya juga. Kemudian ada infected satu, infected dua. Kemudian ada latensi, ada susceptible-nya tidak hanya satu, ya. Kemudian ada susceptible langsung infection, ya. Nggak pakai recovered, ya, tidak sampai sembuh, ya. Jadi ini adalah macam-macam model infeksi seperti ini. Jadi kalau kita mempelajari epidemiologi saat ini, pendekatannya adalah SIR, ya. Metode ini digunakan yang untuk melakukan evaluasi juga pada pandemi kemarin, ya. Kalau Anda mempelajari seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat inference statistical menjadi penyebab eh, atau bukan, ya, seperti ini dari data yang dikumpulkan, diolah dari model itu secara statistik, kemudian prediksinya apa, ya, mortalitasnya dan seterusnya. Ini banyak model ini banyak digunakan pada epidemiologi, ya. Selanjutnya, terutama pada terapi yang pada penyakit infeksi, kanker, kemudian autoimun dan seterusnya. Kita menggunakan monoklonal antibody, ya. Kemudian ada antibody macam-macam ya. Kalau dari tikus namanya belakangnya ada UMAP. Kalau chimerik SIMAP ya. Kalau humanized berarti tikus tapi di bagian eh, eh, variable regionnya diganti menjadi humanized itu ZUMAP. Nah, kalau human adalah UMAP ya, belakangnya itu. Ya. Nah, ini dari tikus sampai ke manusia perubahan antibodinya seperti ini secara genetik. Ya. Kemudian pada kanker ini banyak ditemukan
oleh Honjo eh, dan teman-teman ya tentang Honjo menemukan PD1, kemudian yang satunya yang dari Amerika CTLA-4 ya. Dan ini penting. Bagaimana ngegas dan ngerem blokit kanker ini. Ternyata tidak hanya pada kanker, pada penyakit infeksi juga mengalami checkpoint blockade, terutama pada HIV, infeksi kronis dan lain-lain. Sehingga pada infeksi kronis perlu dilakukan untuk memanipulasi blockade antara ngegas, rem dan seterusnya. Ya, di kan PDL1, PDL1, CTL, anti CTLA, anti PDL1 dan seterusnya. Ya. Kemudian imunoterapi pada autoimun ini macam-macam menggunakan sitokin-sitokin itu ya. Jadi imunoterapi tidak hanya menggunakan antibodi, tapi menggunakan sitokin juga ya. Anda bisa lihat ya. Kalau bisa kita simpulkan, imunoepidemiologi ini adalah perkawinan dari dua cabang ilmu ya, atau dua rumpun keilmuan yaitu imunologi dan epidemiologi. Dan ini cakupannya luas, tidak hanya pada sistem imun sendiri, tapi ternyata pada populasi sistem imunnya. Dan banyak sekali sekarang itu literatur yang mempelajari imunoepidemiologi. Dan literatur yang saya gunakan adalah imunoepidemiologi yang memang ini merupakan yang digunakan di Yale University ya. Jadi kalau Anda ingin berminat dengan buku imunoepidemiologi, nanti menghubungi Bapak Yusuf, saya kirim bukunya. Gratis e-book berupa e-book. Kemudian literatur kedua yang perlu Anda pelajari adalah clinical immunology, yaitu principle and practice terkait mempelajari imunologi dasar sampai ke arah klinis ya. Cukup bagus dua ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengantar. Kalau detailnya nanti kita bisa bicarakan banyak ini detail sekali ya. Tapi karena hanya pengantar ya, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya izin untuk stop share ya. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bapak Yusuf Eko Nugroho. Oh, baik, terima kasih Dokter Agung. Ini sangat luar biasa ya Dok. Ini merupakan hal yang baru untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman juga baru dan ada yang juga yang ini ya sudah mendapatkan. Jadi memang imunoepidemiologi ini sangat luas, bisa memetakan suatu penyakit, membuat kandidat vaksin dan lain-lain. Monggo Bapak Ibu di sini yang ada pertanyaan mungkin terkait dengan imunoepidemiologi langsung raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat bisa. Jadi memang ini ya Dok, ini ada pertanyaan Dok dari Ya. siapa Bu Retno. Eh, Selamat pagi, saya mahasiswi dari D4 TLM ahli riset. Izin bertanya, yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya polimorfisme sehingga vaksin perlu di booster? Kemudian yang kedua, apakah teknologi rekayasa genetika dapat membantu mengembangkan vaksin? Kemudian yang ketiga, mengapa pandemi HIV di Asia lebih tinggi dibanding di Amerika? Gitu, Dokter Agun. Iya, satu persatu ya. Kita mulai dengan kenapa kok terjadi polimorfisme. Polimorfisme ini dasar teorinya adalah mutasi, ya. Jadi mutasi secara spontan. Jadi pada saat seseorang ini mengalami pembelahan sel, ya, maka terjadi mutasi secara spontan. Dan biasanya mutasi itu kan ada yang mutasi yang memang silent ya, tidak mengalami perubahan. Tapi pada keadaan tertentu mutasi ini menjadi berbeda genetiknya. Ini ternyata diturunkan. Itu ada polimorfisme. Jadi Anda kalau belajar genetika atau belajar molekular biologi, dulu kita waktu eh, kuliah S3 ada materi molekular biologi. Mungkin Mas Yusuf enggak ada, suruh belajar sendiri. Dulu kita diajar Prof. Pur itu molekular biologi ya. Sekarang enggak ada. Yaitu harus belajar sendiri ya.
Kemudian yang kedua, ya, kenapa kok, oh ya, perlu booster. Sebenarnya kalau kita lihat polimorfisme itu, eh, kita lihat pada gennya, tapi kalau pada proteinnya terjadi perubahan antigenik, ya. Nah, jadi kenapa di booster? Karena perubahan antigenik itu merubah kemampuan antibodi untuk mengenal antigennya, ya. Jadi kalau seandainya satu saja dan itu ternyata merubah, itu bisa merubah protein. Nah, ini tentunya menyebabkan antibodi tidak bisa melekat. Maka kadang-kadang kenapa kok kita booster? Ya karena semua itu, ya seperti itu ya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, rekayasa genetika penting mengembangkan vaksin ya, karena kita harus memanipulasi, memotong mana yang bagian dari antigen ini yang imunogenik ya. Nah, sebenarnya ini ada teori imunodominans yang kita belajar tidak tahu. Ini teman-teman belajar imunodominans enggak? Nah, kalau kita belajar vaksin ada namanya teori imunodominans. Imunodominans itu kita memetakan epitop dari suatu ini ya, suatu peptida yang panjang. Mana dari potongan-potongan itu yang bisa menghasilkan antibodi dengan ikatan yang paling bagus. Nah, itu. Nah, ini teori dominan. Jadi satu potong protein ya, nah itu tidak semuanya menghasilkan antibodi yang baik, tapi kita pilih yang terbaik yang bisa memberikan efek proteksi yang baik. Nah, itu teknologi rekayasa genetik yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, kenapa HIV Asia lebih tinggi dibandingkan Amerika? Penduduk kita lebih banyak, kemudian dari segi pendidikan ya kita kalah lah ya. Nah, memang di Amerika itu jutaan, memang sampai 3 jutaan di Amerika. Tapi di Asia itu lebih tinggi lagi, di atas 4 juta lebih ya. Malah di Afrika lebih tinggi lagi dari Asia. Jadi ini menunjukkan jumlah penduduk yang tinggi, kemudian penyebaran yang cukup hebat ya. Maka Anda bisa bayangkan ya. Contohnya adalah penyebaran di Indonesia. Misalnya ada seorang WTS itu terkena HIV, ya, maka yang terjadi dia akan menginfeksi pelanggannya, pasiennya, ya, pasiennya WTS. Misalnya dalam sehari dia 10 orang. Nah, 10 orang lelaki hidung belang ini dia punya istri, ya. Nah, istrinya bisa terinfeksi. Kemudian kalau seandainya lelaki hidung belang ini punya selingkuhan atau kembali mencari WTS lagi, maka siklusnya ini malah tidak karu-karuan. Nah, ini resiko terjadi proses penularan yang tidak kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ya ruwet sekali ini penyebaran di Asia ini. Kalau di Amerika sekarang sudah mulai bisa dikendalikan karena mereka sudah punya proteksi ya. Jadi obatnya ada, kemudian mereka sadar pakai kondom. Di sini kadang-kadang WTS sih saya tanyai pakai kondom enggak? Wah, males katanya. Seperti makan pisang pakai kulitnya. Ya, ya situlah. Kalau di sana mereka sudah sadar kondom itu adalah untuk memberikan proteksi supaya tidak tertular. Walaupun lo ya, kadang-kadang ada yang bisa nembus dan seterusnya. Tapi minimal adalah yang bisa eh, baik lah ya untuk memberikan efek proteksi. Sedangkan saya bisa melihat ya orang normal aja KB menggunakan kondom aja banyak yang tidak mau ya, justru isinya istrinya disuruh KB disuntiki sampai lemu ya, seperti itu akhirnya ginu-ginu ya istrinya, sedangkan eh, yang apa suaminya tetap wah ganteng kurus dan lain-lain, istrinya sampai gawede. Nah, itu yang tidak adil ya kalau menurut teori feminisme itu harusnya ya adil ya. Istrinya sudah melahirkan banyak kok yang KB harus istrinya lagi ya enggak lah ya, laki-lakinya harus KB minimal apa namanya di vasektomi atau apa supaya satu sama itu, sudah hamil melahirkan anak buahnya ya enggak mau KB laki-lakinya, enggak adil itu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ken. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Dimas PPDS Mikrobiologi izin bertanya.
Apakah yang menjadi tantangan utama dalam melakukan investigasi tentang pengaruh vaksinasi terhadap epidemi suatu penyakit di tingkat populasi dan bagaimana solusinya? Terima kasih dokter. Gitu dok. Iya, dari siapa? Dimas ya. Iya dari Eh, ya, jadi tantangannya sangat kalau kita belajar manajemen pandemi, diawali dari kita belajar patogennya dulu. Patogennya seperti apa? Kita ikuti patogennya. Patogennya ini kita sequencing. Patogennya kita sequencing. Apakah sama yang beredar di populasi itu? Jadi kita ambil virus-virus dari populasi. Jadi kenapa sih dulu pada saat awal pandemi banyak lab-lab itu store ke Kemenkes ya untuk dilakukan sequencing. Nah, dari situ bisa dilihat ada perbedaan genetik enggak pada penyebabnya. Nah, dari situ juga bisa dilihat. Kalau seandainya dari penyebab saja ada perbedaan genetik, tentunya respon imun pada populasi juga akan berbeda, ya. Nah, dari situ juga akan menghasilkan bermacam-macam vaksin, ya. Nah, makanya vaksin nanti tentunya eh, mengakomodasi bermacam-macam strain yang beredar di populasi, ya. Jadi misalnya gini, kalau di populasi beredar strain A dan C, ya, maka kita buat vaksin, maka itu bagus untuk populasi. Tapi kemudian masuklah populasi strain D, maka ABC ini akan memberikan efek proteksi silang untuk mengeliminasi yang D. Oh, tidak sama sekali. Ini yang terjadi pada COVID kemarin, ya. Jadi kita sudah divaksin, ya. Pada saat Omikron masuk, ya semuanya kena, ya. Sama juga bohong, tidak ada fungsi vaksinnya, ya. Jadi penting sekali untuk melihat polimorfisme, untuk melihat bermacam-macam antigenik dan seterusnya. Nah, tentunya dari situ kita akan memprediksi sebenarnya vaksin ini kita butuhkan apa enggak. Tapi kalau seandainya dalam populasi ini sama persis, ya, cukup satu vaksin aja cukup memberikan efek proteksi untuk semua populasi. Tapi kalau seandainya dalam satu populasi strainnya banyak, nah ini enggak cukup satu vaksin, tentunya banyak. Jadi vaksinnya dibuat koktail, ya, campuran antigen antigen macam-macam strain, ya, strain A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan banyak, ya. Seperti kasus eh, ini influenza, ya karena dia mutasi terus, maka tidak ada vaksin yang memberikan efek proteksi seumur hidup. Sehingga pada setiap tahun selalu ada kita lakukan vaksin dengan vaksin yang baru, ya. Jadi misalnya kita menggunakan strain ini, besok strain ini, sama dengan yang banyak saat ini ya, dikembangkan ini adalah vaksin untuk HPV. Ternyata HPV strainnya banyak, ya. Yang ganas adalah misalnya HPV 16, ya. Nah, ini memberikan efek berupa ini apa? Serviks, ya. Nah, maka akan kita pilih yang ganas ini, bukan yang menyebabkan kutil di tangan, tapi sebenarnya sama semua. Jadi yang kita pilih adalah dua strain yang paling utama yang menyebabkan infeksi yang ganas dan memberikan proteksi yang baik, bukan yang infeksi yang ecek-ecek aja, ya seperti itu. Bisa kita jelaskan terkait dengan itu. lagi mungkin bisa langsung dengan dokter Agung mungkin. Ya, ini Dok, ada. Mas Endra Topan. Mas Endra Topan ini mahasiswa TLM Sunai dok. Jadi bertanya dokter Agung vaksin malaria apakah ada di Indonesia ini menarik nih dok. Ya, saya mohon maaf sebelum Mas Endra Topan. Saya kurang mengikuti perkembangan vaksin malaria sebenarnya karena
Saya di bidang dalam mikrobiologi. Tapi saya sempat mengikuti pertemuan pada saat di Osaka. Mereka mengembangkan beberapa vaksin ya, mulai dari DNA vaksin sampai protein sera yang dimiliki oleh Plasmodium falciparum ya. Dan mereka kelihatannya bekerja sama dengan Indofarma untuk mengembangkan. Setahu saya Profesor Torii yang mengembangkan vaksin sera ya. Jadi ada protein sera yang pada saat falciparum itu berkembang biak, protein sera itu diekspresikan dan ini merupakan memberikan efek patogenik ya. Itu yang digunakan sebagai vaksin. Dan eh, saya sempat ketemu Prof. Torii di Jakarta ya, dan dia mempresentasikan vaksinnya dan bekerja sama dengan Indofarma. Tapi saya tidak tahu kelanjutannya apakah vaksin ini terus karena Prof. Torii masih ada di Osaka waktu itu. Nah, sekarang juga masih beliau sudah pensiun kelihatannya, tapi masih tetap ada di Osaka. Mungkin nanti kalau Anda sempat kontak Profesor Torii, cari aja Torii Bikeng Osaka University, bisa kontak-kontak mereka. Nah, mungkin nanti kalau Anda sudah lulus bisa sekolah di Osaka ya. Karena Profesor Tori itu konsen sekali pada vaksin falciparum. Waktu itu saya ditanya, Anda mau penelitian malaria? Wah, saya orang mikro ya, bukan orang parasit ya, enggak nyambung. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi tentunya teman-teman di UNER juga mengembangkan vaksin. Apakah vaksinnya sudah jadi ada belum? Saya juga tidak tahu karena bidang kita berbeda, dunia kita berbeda, ya, sehingga belum bisa jawab. Walaupun guru saya ahli malaria, ya, Prof. Yusri ternyata tidak mengembangkan vaksin. Beliaunya malah meneliti patogenesisnya, bukan vaksinnya. Baik. Ini dok, saya rasa aneh dok ya apa kita harus mengajak Prof Yus mungkin dok. Lebih ini lebih enak lagi gitu. Mm. Ini mungkin udah nggak ada pertanyaan gitu. Saya izin ini apa? Mungkin nganu apa studi ini bisa kita kembangkan untuk penelitian apa namanya penelitian penelitian dosen ya di Cilacap ya. Mungkin sekarang kan lagi rame ini ya apa namanya dengue toh. Nah, itu bisa minta serum-serumnya, sisa serum yang dari rumah sakit yang NS2-nya positif. Nanti disimpan, next, belikan satu kit aja untuk melihat anti IgG atau IgM. Itu biasanya anti IgG, IgM sudah di- dimiliki, sudah diteskan di rumah sakit. Tinggal nanti melihat TNF-alfanya, melihat EL1-nya, atau melihat apanya. Nah, ini adalah studi imunoserologi yang banyak bisa kita gunakan. Ini salah satu cara untuk kita belajar imunoepidemiologi sebenarnya di Cilacap. Jadi ini bisa masuk Q3 minimal seperti itu. Scopus. Oh iya dok, karena memang mahasiswa ini kan Ya, banyak skripsi begitu ya dok ya. Nah itu bisa iya. digunakan ya dok ya untuk Dosen di situ penelitiannya berapa di dosen BKD? BKD semuanya kan isi BKD toh. ya semuanya ini dok apa Saya nggak boleh ngisi penelitian lagi di BKD karena penelitian saya Scopus 33 saya masukkan sampai 2002 ngisi lagi. kelebihan. Kelebihan dosis. Jadi TM. Menjadi TM. Nah, itunya orang UGM-nya marah-marah. Kakek, aduh. Lah ya apa? Kalau nggak saya kan expired. Kita masukkan TM. Ya repot ini. Ya. Ini saya mohon izin untuk share ini ya dok, share screen tentang Ya. yang acara eh, webinar yang akan datang Bapak Ibu yang ada di sini. Sudah tertampilkan ya ini adalah ngaji bareng edisi Maret ya dok. Ye. Yaitu tentang otopagi pada puasa Ramadan, menguak rahasia ilmiah ibadah puasa tetap bersama Dr. Agung yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 9 Maret 2025 jam 9
sampai jam 11 melalui Zoom. Nanti linknya akan saya bagi melalui email pendaftar yang digunakan untuk mendaftar. Nanti jika ada pertanyaan atau terkendala masalah Zoom, nanti bisa hubungi saya di nomor tersebut. Dan itu gratis. Saya Ya, batasi 100 partisipan untuk ya, mendaftar ini. Mungkin ini dokter bisa di spill sedikit ya, kira-kira apa yang nanti akan kita bahas di ya. ini. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu kita selalu ngaji bareng. Istilahnya ngaji bareng. Padahal intinya adalah kita melakukan studium general. Jadi kuliah umum sebenarnya. Istilahnya ngaji bareng karena kita sama-sama belajar ya. Nggak ada siapa yang pinter, siapa yang anu, tapi saya yang memberikan materi, Anda boleh bertanya, kita diskusi ya. Kenapa penting? Pada bulan Maret adalah bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pas bulan Maret ya. Saat itu kita belajar daripada kita ibadah tok ya. Ibadah tok itu ya ibadahnya tinggi memang ya, pahalanya tinggi. Tapi menurut saya kalau kita belajar ya itu lebih tinggi lagi pada kondisi normal, bukan Ramadan aja tolabul ilmiah atau belajar dan berpikir itu sama dengan nilainya 1.000 rakaat ya. Nah, kalau seandainya kita ngaji ya sak jam itu ngalah-ngalahi 1.000 rakaat pada bulan Ramadan kan bisa ditingkatkan sampai berapa puluh kali. Wah, ini lebih lumayan lah. Kenapa penting kita belajar autofagi? Autofagi ini sekarang rame di dunia ya, terutama karena mulai banyak diperkenalkan intermittent fasting ya, intermittent fasting ini ya. Jadi banyak orang yang gemuk-gemuk ini mulai mempelajari intermittent fasting. Dan mereka tidak hanya sekedar belajar ya, bagaimana mekanismenya. Ternyata autofagi. Autofagi ini awalnya ya dipelajari pada yeast, pada kapang ya, jamur. Ternyata jamurnya kok mulai melakukan degradasi pada intraseluler. Ternyata ini diamati juga tidak hanya pada jamur ya oleh Profesor Ozumi ya, Yoshinori Ozumi ya. Saya pernah diajar tapi saya cuek waktu itu karena bego aja. Pada saat Prof Ozumi memberikan kuliah umum di Osaka, saya cuek karena apa? Lawang itu pada jamur, nggak penting ya. Saya belajarnya virus saat itu. Ternyata pada saat setelah pulang ya tahun 2000 berapa itu 11 atau berapa 2016 kalau tidak salah Profesor Rosumi mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisiologi atau medicine ya. Wah tahu gitu saya foto dulu waktu itu ya. Saya gobloknya di situ ya. Nah, ternyata menyebar Prof. Zumi sangat terkenal dan banyak membicarakan macam-macam tentang otofagi ini dan sekarang otofagi banyak diteliti ya. Ternyata otofagi berperan tidak hanya pada penyakit infeksi, ternyata pada kanker, kemudian pada ini ya. Autofagi ini penting pada kanker, tapi harus ada timing yang harus tepat. Jadi kapan harus puasa, kapan enggak. Jadi puasa intermittent fasting ini diteliti di barat luar biasa. Sampai ada 8 berapa 8 puasa, terus ini berapa 16 dengan berapa, pokoknya total 24 jam kan. Nah, jadi persentase-persentasenya itu ada. Tapi di Islam itu 12-12. Gitu. 12-12 itu adalah yang optimal. Karena apa? 12 jam puasa itu adalah 6 jam tercover dengan kita ini, apa namanya, sahur. Ya, 6 jam kita autofagi. Jadi ini tidak membebani kita, tidak membebani stres pada sel, tidak menimbulkan kematian sel dan lain-lain. Dan kenapa rahasianya kenapa kita harus autofagi ya? Ternyata rahasianya adalah ya untuk membuang sampah-sampah eh, yang apa namanya yang sudah mengumpul pada setahun kita hidup itu ya. Karena Ramadan kan setahun sekali. Nah, gitu namanya kita melakukan degradasi. Orang-orang menyebutnya detoksifikasi, ya seperti itu. Saya juga bertanya kepada mama saya waktu itu. Mama saya seorang Nasrani Katolik ya. Mah, ikut poso enggak? Loh,
aku ya poso. Nah, ternyata mama saya juga puasa. Kalau Nasrani Katolik itu kalau dasar puasanya lebih lama dari kita. Kalau kita puasanya 30 hari kan. Kalau orang Katolik katanya 40 hari. Jadi saya puasa, mama saya puasa, tapi setelah hari raya puasanya diteruskan lagi 10 hari. Ya, jadi 40 hari puasanya. Nah, kalau kita 30 hari ya mau kele ake ya, apalagi 40 hari. Nah, seperti itu. Jadi apa pentingnya autofagi? Nanti kita akan bicarakan kenapa kok kita harus sahur, kenapa kita disuruh segera menyegerakan berbuka, kenapa kok 30 hari, dan kenapa kok ada statement dari Rasulullah bahwasannya setelah 30 hari kita ini seperti lahir kembali. Nanti kita akan bahas pada ngaji bareng menguak rahasia ilmiah ibadah puasa. Jadi rahasia-rahasia hadis kita jelaskan secara ilmiah ya. Nah, seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau mau gabung silakan ya. Ini ndak harus nganu loh ya. Saya juga tanya ke mama saya puasa ya, bener berarti ya. Malah mereka bilang kadang-kadang kita puasanya sa- bukanya sampai malam. Oh, kalau saya harus maghrib harus gak kuat ya, apalagi puasa lebih malam lagi. Dan pada saat di Jepang lebih parah lagi. Saya sahur jam 12 malam ya, berbuka puasanya jam 9 malam ya. Nah, itu lebih parah karena habis berbuka puasa jam 12 jam 9 malam, jam 12 harus sahur ya. Jadi waktu berpuasanya di daerah subtropis itu lebih panjang dibandingkan di Katulistiwa. Jadi bersyukurlah kita di Katulistiwa. Saya sering waktu itu selama masih di Jepang, saya WA ke nyonya saya itu, saya bilang, selamat sahur. Jawabannya apa? Loh, kita masih mau berangkat tidur. Loh, kita sudah sahur di Jepang. Terus nyonya saya balas, selamat berbuka puasa. Lu ala kini sih sholat asar ya, belum. Jadi ya wis di daerah subtropis lebih panjang. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya spill apa yang kita bicarakan pada bulan Maret. Oke, baik, terima kasih Dokter Agung. Saya rasa cukup gitu dok, nggih, Eh, untuk ngaji kali ini. Saya ucapkan terima kasih keren. banyak Dokter Agung. Akhirnya Ya. kegiatan kita ngaji bareng ini sempat terpotong-potong ya dok, sempat tertunda-tunda dan Ya, sekarang kita nanti usahakan ini. Saya juga minta Mas Ludang untuk memberikan karena ngaji bareng ini penting untuk mendapatkan BKD. Ya, iya dok, iya betul dok. Betul. iya. Jadi memang ini Nanti Mas Ludang saya ayo supaya mau supaya BKD-nya ada. Ya, dulu karena pengabdian kepada masyarakat. iya. Enggak ternyata Juga. BKD ku itu masuk ke pengajaran. Oh, pengajaran gitu dok. Iya, kuliah Oh, umum bukan kan? kuliah tamu. Iya, Ya. iya kuliah tamu. Jadi terima kasih Lumayan, Bapak. satu SKS soalnya. Iya betul. Saya lebih. Coba setahun 12 SKS kan? Wah, susuk-susuk itu. Langsung Kalau ini. ngajar di tempat lain. Oke, gitu Dr. Agung. Terima kasih Bapak Ya, Ibu yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. ya, Semoga bermanfaat dan itu ya dok ya, minta bukunya gitu. ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Maaf apabila ada baik itu perbuatan kita. Saya cukupi. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Aduh, maaf kalau ada kata yang salah. Ya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Saya lupa bulan Maret ya. ya, dok. Ya, ya. Menarik dok materinya soalnya. Saya izin live ya. Gitu, dok. Terima kasih banyak.